Halo semua, Selamat datang selamat ngaso. di Soringin Podcast. Selamat datang di Soringin Podcast, teman-teman. Kita bisa lihat kamera kalau mau. Ya, siap. Tapi intinya tetap podcast suara. Oke. Kali ini cek dadakan bersama keluarga Kusma Jayadi. Bersama Bapak. Saya Dodi Kusmayadi. Kita kenalan satu lagi. Abe. Saya Abdul Hakim Putra Kusmayadi. Abe, Bang. Melati. Anak-anak manggilnya apa? Saya Abah. Ambu. Ambu. Ambu itu bahasa apa? Sunda. Oh, Sunda. Berarti dari Sunda. Beliau. Oh. Beliau orang Melayu, rasa Sunda. Oh, rasa. Iya, Melayu Rasa Sunda. Heeh. Orang Riau kami orang Riau. Saya orang Riau. Kalau ada yang nanya, apa itu keluarga Kusma? Keluarga Kusmayadi adalah keluarga yang terdiri atas Abah, Amus, Hakim, dan Sadia yang sedang melakukan perjalanan keliling Indonesia dengan menggunakan jenis motorhome. Kami ingin belajar tentang Indonesia, dan perjalanan kami selama ini sudah lebih dari 1 tahun. Karena perjalanan kami dari tanggal 3 September sampai 2018 sampai sekarang. Oh. Berarti udah jalan 1 tahun nggak? Sudah, Udah 1 tahun. sudah lebih dari 1 tahun. Udah kemana aja tuh? Maksudnya bisa diceritain nggak sesingkat mungkin aja? Sesingkat mungkin. Kami dari Sumatera hingga sampai dengan Timor Leste, kemudian Sulawesi, dan sekarang trip ke Kalimantan. Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, lalu pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara termasuk Timor, lalu sampai Timor Leste. Dan sekarang Kalimantan. Nah, Sulawesi dan Kalimantan. Kalimantan udah di mana? Timur Timur, dan tengah, sekarang di selatan. oh selatan. Jadi ini provinsi kedua di Kalimantan. Apa sih tujuannya kalau boleh tahu? Ambu, Tujuannya adalah belajar. belajar. Ya, Apa nih? Kalau saya tujuannya interaksi sama Interaksi masyarakat. masyarakat. Jadi Sama belajar juga sih. Iya, gagasan, Iya, iya. gagasan besarnya belajar. Heeh. Jadi motivasi awalnya tuh tahun 2017 kami ke sebuah desa namanya Wayarebo Gimana tuh? di Flores. Oh, Jadi untuk sampai ke desa itu kita harus trekking 5 jam. Dan di sana tidak ada listrik, tidak ada sinyal handphone. Tapi kami melihat masyarakatnya santuy aja gitu. Sementara kita di kota kan berangkat pagi pulang Ya, malam untuk rutinitas. mencari hal-hal yang ternyata menurut mereka nggak penting. Lalu mereka juga hidup harmonis dengan alam, selaras Iya. dengan alam, mengambil solusinya dari alam. Bukan untuk jadi Wayarebo, tapi kemudian saya berpikir pasti banyak orang Indonesia yang punya gaya hidup seperti ini, kearifan lokal seperti ini. Maka kemudian saya ajukan pada suami untuk melakukan perjalanan ke Indonesia untuk mempelajari tentang kehidupan masyarakat tradisional kita. berarti idenya dari Ambu. Terus dikasih Abah, Diracunkan. semua jalan. Ya, betul. Ya, itu prosesnya panjang ya karena kita diskusi kekurangan kelebihannya. Terus kemudian juga saya setidaknya harus memikirkan untuk resign dari pekerjaan. ya. Saya dulu kepala biro TV One Indonesia di Malaysia. Nah, perjalanan ini tentu memikirkan bagaimana setelah perjalanan, setelah keluarga dan sebagainya. Dan hasil pertimbangan obrolan itu ternyata keuntungan bagi perjalanan ini bagi keluarga jauh lebih banyak, lebih besar, sehingga ya resign menjadi opsi juga yang saya harus Dan itu siapkan. berat ya. Ya mungkin wartawan itu udah jadi habitat saya sejak saya bekerja gitu ya, dan tentu itu lumayan berat bagi saya. Tapi ternyata setelah perjalanan juga pekerjaan sebagai wartawan tetap dijalankan, ambil gambar, Oh, iya benar. video, segala macam. Dulu untuk perusahaan, sekarang untuk keluarga. Ya. Apa sih? Kalau untuk anak-anak, rasanya untuk apa? Juga setuju buat. Komentarnya dulu pertama gimana kata Iya. Anda? Nah, iya. Awal-awalnya. Responnya awalnya. Responnya. Saya senang karena bakal ngelihat yang hal-hal baru. Oh, malah senang ya, nggak ada yang males. Ini coba ditanya yang ini nomor yang dua. ditanya Ada ini sih yang nomor rasa 2 yang- coba deh. Saya yang Aduh, sakit males. perut. Sakit perutnya kenapa, Nak? Apa itu kan? Kok mau keliling Indonesia sih? Padahal udah hidup enak di sini. Iya. Oh Itu iya, lanjut. dulu kami tinggal 12,5 tahun di Malaysia. Oh, di Malaysia. Jadi perjalanan ini dicetuskan ketika kami masih tinggal di Malaysia. Oh. Iya. Gitu. Ya, saya wartawan kepala biro TV Indonesia, istri saya engineer di berbagai perusahaan minyak dan gas di Malaysia, ada Petronas, Libertas dan segala Iya, macam. iya. Oh.
tadi kan kami harus keluar dari zona nyaman. Iya. Bye-bye zona nyaman. Tapi kalau dibanding keluarga yang ada emang kayak di rumahan gitu, kan banyak hal yang berbeda gitu. Kayak kalian di jalan, maksudnya kemana-mana gitu. Pekerjaan, sekolah anak-anak itu gimana? Kalau sekolah anak-anak homeschooling. Homeschooling. Lebih tepatnya sih travel schooling kali ya. Oh iya. Jadi mereka tetap punya kewajiban akademis, matematika, bahasa Inggris dengan IPA ya. Sisanya untuk geografi, sejarah, bebas mereka mau belajar tentang apa saja. Lalu di luar itu mereka mempelajari tempat yang kita kunjungi. Ke Banjarmasin ya nanti belajar tentang sejarahnya kerajaan Banjar. Ke Palu kemarin ya belajar tentang tsunami, tentang likuifaksi. Ke Trowulan belajar tentang Majapahit karena itu situlah terletak situs-situs kerajaan Majapahit. Jadi apa yang mereka temui di perjalanan itu jadi bagian pelajaran mereka. Dan anak-anak juga setuju hal itu. Nggak tahu ya, coba setuju nggak Gimana? guys? Setuju aja kan Kayaknya setuju bersama. aja. Sekarang masih bersama-sama. Heeh. Orang tuanya jalan mau nggak mau ngikut gitu ya. Ada nggak apa namanya capek kah dalam Pasti kan. melakukan Pasti capek. Pasti banget. tapi Pengen nggak pulang, lebih pengen. Sering sih sebetulnya, apalagi karena berempat terus menerus kan rasa jenuh muncul dan membuat situasi menjadi panas. Ya itu tantangannya. oh tante Iya. ada lagi Ya gitu lah mungkin. Perjalanan ini kan tidak hanya kelihatan enak-enak aja di depan sosmed ya, selfie gitu ya, atau di mana di tempat-tempat yang bagus, pemandangan yang indah, tapi juga ternyata perjalanan ini mempunyai sisi lain bagi kami, membentuk sebuah keluarga yang lebih solid, menjadi manusia-manusia yang lebih baik, lebih utuh. Nah, itu tidak mudah karena apa? Karena bayangkan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, bahkan mungkin lebih dari 365 hari kami bersama-sama. Ruang private nggak ada karena mobil kecil. Jadi gesekan-gesekan secara psikologis juga capek dan segala macam menjadi satu. Nah, kita mencari equilibrium bagaimana kita saling menghormati, saling memahami, dan itu tidak mudah. Itu makanya sekali saya bilang bahwa kami tetap belajar menjadi sebuah keluarga yang solid. kalau ditanya sampai kapan Selesai Sampai saja, Kalimantan. Wak. Sampai Iya. selesai Kalimantan aja. Iya. Terus di rumah berapa bulan, berapa Ini tahun. Kalimantan itu destinasi yang terakhir. Ah, Jadi ya? kebetulan banget Untuk road ketemuan. Untuk road trip. Aha. Jadi keliling Indonesia itu akan dibagi dua rencananya. Yang pertama road trip. Road trip itu menggunakan kendaraan motorhome yang kami Iya. bawa seperti ini, dan jalur terakhir adalah destinasi terakhir Kalimantan. Insya Allah Pontianak menjadi dan sekitarnya akan menjadi kawasan destinasi terakhir. Nah, ada pulau-pulau seperti Maluku dan Papua yang akan kami kunjungi. Insya Allah kalau ada rezekinya, insya Allah kalau ada ilmunya dan kesehatan, itu menggunakan pesawat dan juga kapal laut. Kenapa mobil tidak dibawa? Karena secara biaya itu jauh lebih mahal. oh iya Sementara di Papua itu isunya adalah damai. oh Kami kalau satu keluarga dan satu kendaraan kemudian keliling Papua, yang walaupun jalannya sudah 4.000 km, tapi itu juga menjadi resiko. Nah, kami menghindari hal-hal yang Jadi kalau dari kerabat dekat ada nggak sih yang mikir yang kayak ngapain sih gitu? Oh bukan hanya kerabat dekat, netizen juga banyak. Ya apalagi netizen sebebas-bebasnya. Oh kalau keluarga dekat justru enggak ya, karena mereka paham kan siapa kami gitu. Enggak sih. Lalu kan memang perjalanan ini kita bungkus dalam buat lucu-lucuan sebenarnya, buat dalam misi namanya Unlocking Indonesia's Treasure. Jadi membongkar harta karun Indonesia. Itu kan dalam 4 bentuk: sejarah budaya, kemudian sejarah budaya meliputi kuliner dan sebagainya, kemudian local hero, pahlawan-pahlawan Iya. lokal. Jadi dengan apa yang mereka punya, mereka bisa membuat banyak hal untuk sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah bentang alam. Indonesia punya banyak keunikan alam yang nggak ada duanya di dunia. Lalu yang terakhir local wisdom, kearifan lokal. Nah,
sejauh ini sih keluarga dekat, ibu, kemudian adik semua paham bahwa perjalanan ini dilakukan dengan misi tersebut. Ya ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, ya udah kita santuin aja. Gimana Pak? Ya seperti saya ketika mau resign dari tempat Iya. saya, teman-teman pada komentarnya sebagian, gila lu ya, ngapain sih kayak gitu? Ngapain sih? Banyak pertanyaan-pertanyaan Iya, iya. gitu. Karena mereka paham bahwa kami tinggal di Malaysia dengan comfort zona nyaman yang begitu nyaman gitu. Terus ngapain melakukan perjalanan sampai capain diri? Ya itulah. Ya kenapa? Berarti tinggalnya di Malaysia. Iya kami tinggal di Kuala Lumpur. Lalu Kuala Lumpur. Jadi kami pulang tanggal 5 Agustus 2018, 3 September melakukan perjalanan keliling Indonesia. pas pulang udah Tapi kami tinggal di Tangerang Selatan sih kalau di Tangerang Indonesia. Ya. Asalnya di Tangerang Selatan. Rumah kami di situ. berapa lama sih persiapan untuk akhirnya ada keputusan oke kita berangkat? Berangkat. Oke, kita bisa bagi dua. Pertama itu di tataran konsep ya, di tataran strong why-nya. Kenapa sih kita melakukan perjalanan ini? Itu mungkin sekitar 3 atau 4 bulanan itu yang intens komunikasi saya dengan suami. Ya apa? Kenapa kita harus melakukan perjalanan ini? Terus kenapa harus sekarang? Ya mungkin kitanya masih sehat dan sebagainya. Terus yang kedua di tahapan teknis mempersiapkan mobil, dari mulai mencari mobil, mempersiapkan mobil, mendesain, dan akhirnya mengeksekusi membuat mobilnya itu mungkin sekitar 7 bulan setengah. Jadi ya total persiapannya hampir 10 bulan lebih lah persiapannya sendiri. Dan sampai ke Kalimantan Selatan. Iya hari ini sampai di Kalimantan Selatan. Apa yang dilihat? Maksudnya apa kesan pertama ketika sampai di Kalimantan. Nah, Kalimantan Selatan. Silakan Pak Dodi dulu deh. Jalannya bagus. oh ya? Iya. Jalannya lebih Ke bagus Kalimantan Timur. daripada provinsi sebelah maksudnya. Orangnya juga Itu kalau ini. sama lah di seluruh Indonesia juga gitu. Ah, iya. Tapi di sini ya kami menemukan banyak sekali orang-orang yang ramah, membantu, kemudian juga apa? Menerima kami dengan hangat seperti keluarga. Lalu kalau saya sih terutama alamnya ya. Terus terang tadinya image saya tentang Kalimantan, udah deh rusak lah nih, rusak. Saya- Gitu. Waktu pemikiran nyampe Kalimantan itu saya pikir ini kotanya primitif gitu. Kayak jalannya lumpur, asuh banyak suku Dayak. Taunya Jangan gitu. pas nyampe ke sini wah udah kota-kota ya. Ya kalau kota kan kita pernah ke Balikpapan, tapi maksud saya gini, kalau kita lihat dari pesawat udara itu kan sepertinya Kalimantan itu sudah banyak sekali kita tahu ya banyak apa daerah-daerah yang sudah dieksploitasi habis-habisan gitu, tapi ternyata masih ada mungkin gerbang-gerbang terakhir ya, seperti kemarin kami ke Barabai itu ternyata masih banyak area hijau yang mungkin sebetulnya sudah tidak banyak lagi Kalimantan. Lalu kami menyusuri Sungai Loksado yang surprisingly ternyata sangat bagus ya sungainya. Kemudian naik rakit itu juga pengalaman tersendiri ya, yang kita pernah Karena sungainya gede-gede di sini. Iya, pernah rafting tapi pakai perahu karet dan tubing ya, baru sekarang di sini. Jadi dengan begitu tidak sabar untuk melihat bagian Kalimantan yang lebih Dan besar makanannya lagi. pun cocok dengan lidahan. Oh ya, makanannya juga yang kita nggak pernah temui di daerah lain. Kemarin di mana Barabai itu ya, kita banyak ketemu makanan-makanan antik yang kita nggak pernah ketemu di Jawa. Kulit cepedak gitu. Biasanya memang ada sih khusus buat makanan aku sendiri juga nggak hafal betul apa namanya, cuman pernah lihat rasanya hitam. Tapi abis ini mau ke Banjarmasin ya? Iya, kita ke Banjarmasin. Nah, jadi rencananya perjalanan di Kalimantan ini akan keliling Trans Kalimantan. Oh iya. Jadi Masin, Palangkaraya, Tanjung Puting, maksudnya Pangkalan Bun, Tanjung Puting, Pontianak. Setelah itu rencananya mobil akan dikirim balik ke Jakarta dan kami pun pulang. Berakhir di bulan ini maksudnya? Atau Mungkin Maret. pertengahan Next month. udah ada bayangan untuk mulai lagi nanti? Mulai lagi. Kita istirahat dulu. Istirahat dulu. Maunya sih menyelesaikan Indonesia di
bagian Indonesia Timur, Maluku dan Papua. Pas ini waktunya. Terima kasih sudah datang di Soringin, Abah. Enak Terima kopi-kopinya. Udah hujan. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Sama-sama. We move Indo. Bye bye. Assalamualaikum. Ayo kita Subscribe. ambil. Ayo.